Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Bimbel GM. Kali ini Miss mau menerangkan tentang materi teorema Pitagoras. Untuk pertama-tama, kalian harus tahu dulu nih, teorema Pitagoras adalah menjelaskan hubungan panjang sisi suatu segitiga siku-siku. Jadi, teorema ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku aja ya, teman-teman. Nah, kalian masih ingat nggak bentuk segitiga siku-siku itu seperti apa sih? Nah, bentuk segitiga siku-siku itu yang paling mudah diingat adalah seperti huruf L atau yang salah satu sudutnya itu besarnya 90 derajat. Nah, seperti ini ya bentuk segitiga siku-siku. Dalam segitiga siku-siku, di sini untuk gambar yang ini ada 3 buah sisi dengan sisi A, B, dan C. Di mana sisi C ini disebut sisi miring. Jadi sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku ini disebut dengan sisi miring. Sisi miring ini adalah sisi terpanjang di antara 3 sisi yang ada ini. Nah, untuk rumusnya, jadi kalau untuk mencari sisi yang miring itu maka kita akan diperoleh rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kalau yang kita cari sisi yang bukan miring, itu caranya tinggal dikurang aja. Siapa dikurang siapa? Ya yang paling panjang, kita kurang yang pendek. Yang paling panjang itu kan udah pasti yang sisi miringnya kan? Maka akan didapat rumus A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Begitu juga untuk mencari sisi B, maka akan diperoleh rumus B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita langsung praktek aja untuk latihan soalnya ya. Ya, oke. Yang pertama kita latihan dulu menentukan rumus Pitagoras pada segitiga siku-siku berikut ini. Ya, intinya kalau rumus Pitagoras, kalian tuh nggak perlu berpatok dengan huruf A, B, atau C-nya yang ada di rumus tadi. Jadi patokan kalian itu mana yang sisi miring, mana yang bukan sisi miring. Kalau yang dicari sisi miring, itu kita pakai rumusnya pasti ditambah, karena sisi miring itu kan paling panjang. Jadi logikanya kalau kita mencari yang terpanjang udah pasti ditambah dong. Kalau dikurang nggak mungkin dia jadi yang terpanjang, ya kan? Nah, kalau yang dicari sisi yang bukan sisi miring, itu berarti caranya dikurang. Nah, untuk segitiga yang pertama, kita cari dulu letak sudut siku-sikunya. Nah, ingat sisi miring adalah sisi yang ada di depan sudut siku-siku. Berarti untuk segitiga yang pertama, sisi miringnya adalah sisi D. Maka nanti kita akan peroleh rumus D kuadrat sama dengan E kuadrat ditambah F kuadrat. Berarti kalau untuk mencari sisi E-nya, berarti diperoleh E kuadrat sama dengan sisi miring dikurang yang tidak miring, D kuadrat dikurang F kuadrat. Begitu juga untuk mencari sisi F. Jadi F kuadrat sama dengan D kuadrat dikurang E kuadrat. Nah, untuk yang kedua berarti di sini sisi miringnya adalah sisi H karena dia ada di seberang sudut siku-siku. Maka akan diperoleh rumus H kuadrat sama dengan I kuadrat ditambah G kuadrat. Untuk mencari I-nya berarti I kuadrat sama dengan H kuadrat dikurang G kuadrat. Begitu juga untuk mencari G-nya. Berarti G kuadrat sama dengan H kuadrat dikurang I kuadrat. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah segitiga yang ketiga. Berarti di sini sisi miringnya adalah sisi K karena K di sini ada di seberang sudut siku-siku. Maka nanti akan diperoleh rumus K kuadrat sama dengan J kuadrat ditambah L kuadrat. Dan untuk mencari J berarti J kuadrat sama dengan K kuadrat dikurang L kuadrat. Begitu juga untuk mencari sisi L kuadrat sama dengan K kuadrat dikurang J kuadrat. Oke, nah selanjutnya kita latihan dengan angka ya. Nah, untuk soal selanjutnya, ini kita disuruh menentukan nilai A, B, dan C. Untuk yang pertama, mencari nilai A. Berarti A ini kita harus tahu dulu, dia sisi miring bukan? Nah, kalau dia sisi miring, berarti caranya, maka akan diperoleh A sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Jadi kita pakai cara yang ditambah ya, karena dia adalah kita cari sisi miringnya.
Jadi sama dengan akar 12 kuadrat berapa? 144 ditambah 81 sama dengan akar 225. Maka diperoleh A-nya sama dengan 15 cm. Untuk segitiga yang kedua, di sini sisi miringnya adalah yang 26 cm. Berarti untuk mencari B, caranya tinggal B sama dengan akar 26 kuadrat dikurang 24 kuadrat. Sama dengan akar 676 dikurang 576. Sama dengan akar 100. Jadi hasilnya adalah 10 cm. Untuk yang ketiga juga sama. Di sini sisi miringnya adalah yang 34 cm. Berarti untuk mencari C sama dengan akar 34 kuadrat dikurang 30 kuadrat. Sama dengan akar 1156 dikurang 900. Sama dengan akar 256. Hasilnya jadi 16 cm. Oke, begitu ya teman-teman cara mencari sisi dari segitiga siku-siku menggunakan rumus teorema Pythagoras. Untuk latihan soal yang selanjutnya atau materi yang selanjutnya ketemu lagi di teorema Pythagoras part kedua ya. Terima kasih.